Melati, Bu Retno Widianto, Ibu Diana Aryani, adik-adik mahasiswa. Saya ini ngikutin kalau Pak Menko di pidatonya adik-adik mahasiswa katanya, bukan anak-anak. Jadi saya ngikutin Pak Menko PMK ini. Adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya. Saya dapat kehormatan besar untuk bisa memberikan sedikit ilmu yang mungkin Bu Retno sama Bu Diana juga udah hatam. Sebenarnya intinya terkait dengan aplikasi e-learning di dunia industri. Jadi kalau misalnya adik-adik itu sudah mengenal aplikasi LMS itu untuk di akademia, maka saya akan memperkenalkan bagaimana aplikasi integrasi LMS itu di industri. Jadi mohon izin share screen, saya mau kasih pengantar sedikit aja dulu sebelum masuk ke intinya, kenapa saya berada di sini, dan semoga ini adalah latar belakang dulu. Jadi saya adalah kebetulan adalah Head of Ecosystem di Pusat Industri Digital milik Kementerian Perindustrian. Jadi Head of Ecosystem. Jadi di Pusat Industri Digital ini kami bermitra dengan beberapa industri, dengan 25 industri izin. Jadi ini juga yang akan kenapa melatar belakangi saya akan menyampaikan terkait dengan LMS ini, karena di antara industri-industri yang menjadi mitra Pusat Industri Digital Indonesia ini adalah industri-industri yang dia memproduksi atau menyediakan LMS, Learning Management System, untuk di dunia industri, untuk di perusahaan-perusahaan dalam rangka pendidikan dan pelatihan, seperti itu. Jadi seperti Machine Vision, terus kemudian Arcstone, dan beberapa yang lainnya juga menyediakan learning management system yang fungsinya bukan untuk di sekolah atau di bangku kuliah, tapi untuk SDM industri. Ini pengantar saya izin masuk ke Canva yang tadi, jadi adik-adik bisa masuk ke Canva yang tadi. Izin untuk share screen yang Canva. Jadi di sini kita langsung to the point. Ini adalah aplikasi e-learning. E-learning maksudnya sini adalah LMS. Karena e-learning di sini bisa banyak. LMS itu isinya ada AR, VR, dan sebagainya. Nah, ini izin saya. Jadi saya memulai dari apa sih kegunaan LMS untuk pengembangan SDM industri. Jadi LMS itu kan sudah kita ketahui bersama bahwa sistem berbasis web dinamis yang memungkinkan pengelolaan dan penyimpanan kursus dan program pelatihan online dengan mudah. Jadi LMS sudah digunakan di hampir semua sektor, termasuk industri di dalamnya. Jadi dalam penerapannya, industri itu digunakan untuk memberi diklat online, jadi training kepada pegawainya. Jadi kepada pegawai. Sebenarnya nggak hanya pegawai, mereka juga menggunakan untuk para calon-calon pegawai mereka untuk magang ketika mereka baru mau terjun ya, ketika mereka baru diterima atau baru akan diterima. Jadi perusahaan menggunakan sistem memberikan program pelatihan online untuk mengotomatisasi pencatatan katalog karyawan, meningkatkan keterampilan, sebagian besar manajemen pembelajaran berbasis web, dan memfasilitasi akses konten ke pembelajaran serta administrasi sistem. Sebenarnya LMS ini sebenarnya sudah dipakai atau sudah diteliti kegunaannya di industri, sudah digaung-gaungkan sejak 2011. Sudah lama ya, sudah 10 tahun yang lalu itu sudah banyak penelitian, baik penelitian yang ada di luar negeri maupun yang di Indonesia itu sendiri. Jadi nanti saya juga share nanti beberapa artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang terkait dengan teknologi yang menyatakan bahwa itu sudah lama ya, bahwa LMS itu sudah banyak digunakan di industri. Nah, ini nanti saya juga bisa share juga artikelnya. Saya kutip berdasarkan Villegas ini tahun 2020, the integration of technology such as artificial intelligence and data analysis with learning management system could improve learning. Jadi mereka menyadari bahwa betapa pentingnya integrasi teknologi untuk improve learning
Nah, di sini ini penelitian ini dia diterapkan melalui diklat terkait dengan machine learning di industri dan data analysis dengan menggunakan LMS, bahwa ternyata lebih efektif menggunakan LMS karena ada hal-hal yang nanti kita bahas kenapa ini efektif, kenapa ini efisien, secara apakah itu. Nah, di sini kalau saya kutip dari Bridget McCrea di sini tahun 2019, LMS itu can help ease the labor crunch. Jadinya penekanan LMS tuh awalnya tuh untuk mengukur tenaga kerja dan standar tenaga kerja rekayasa. Jadi gimana untuk menciptakan tenaga kerja yang speknya seperti ini gitu, speknya seperti A, seperti B gitu. Jadi alih-alih daripada untuk meneliti aktivitas karyawan, laporan seperti itu, dan LMS itu ternyata sangat efektif untuk merecord semua, untuk merecord nggak hanya bagaimana mendelivery ilmu atau training perusahaan, konten-konten materi trainingnya, tapi juga bagaimana merecord mereka tuh sudah sampai mana. Jadi bisa mengukur mereka tuh sudah sampai mana. Jadi di sini mereka lebih melihat jadi bahwa LMS di industri itu menyeimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang rendah dengan e-commerce atau marketplace. Jadi bahkan nggak hanya untuk training gitu loh, bahkan tahun 2019 ini sudah digaungkan bahwa itu juga digunakan untuk e-commerce juga sekaligus LMS tersebut. Jadi lanjut, izin pentingnya pengembangan SDM industri dan peran LMS di dalamnya. Untuk apa sih gitu? Untuk apa kalau misalnya kita kenapa butuh peningkatan kapasitas bagi pegawai di industri gitu loh. Toh juga kan dia sudah lulus dari udah kuliah gitu lah ya, terus udah dites gitu, bahwa dia tuh udah lulus, udah bisa sampai ke misalnya tahap udah melewati bahwa dia masuk kerja gitu. Buat apa? Jadi investasi human capital itu penting untuk pengembangan SDM. Dan itu tidak terlepas dari industri itu sendiri. Jadi itu dianggap sebagai suatu investasi. Dan ini relevan karena karyawan juga perlu menjaga keterampilan pengetahuan mereka karena untuk tetap mutakhir gitu loh. Kita sekarang sudah industri 4.0, jadi segala sesuatunya sudah IoT, udah robotics, kita udah ngomongin tentang automation. Jadinya nggak bisa kita berdiam diri untuk tidak up to date terhadap teknologi gitu, terhadap mesin-mesin yang tadinya belum terhubung dengan gateway, sekarang sudah terhubung dengan gateway. Jadi mesin-mesin sudah tahu berapa kali dia injection, berapa kali dia itu. Jadi itu hal-hal yang agak bisa meskipun mereka sudah punya keterampilan dan mereka sudah punya pengalaman kerja, tetap di dalam dunia kerja yang memang secara apalagi di manufaktur, industri manufaktur di sini mereka tuh harus menyesuaikan dengan mesin-mesin yang terbaru gitu. Karena mesin teknologi itu dihadirkan untuk menciptakan efisiensi untuk produksi, nggak hanya efisiensi waktu. Jadi mesin-mesin yang berteknologi itu ternyata efisiensi dari segi biaya, waktu, dan jumlah tenaga pembiayaan itu. Jadi beban biaya untuk SDM, untuk waktu produksi itu berkurang semuanya. Jadi itulah kenapa teknologi ini dihadirkan, dan LMS ini menjadi sarana yang paling penting untuk meningkatkan SDM industri agar mereka tetap bisa go on dengan perkembangan teknologi gitu. Jadinya di sini juga nanti bisa adik-adik juga bisa menanyakan semua artikel-artikel yang di sini saya tampilkan. Di sini ada Bahrami 1996 terkait dengan artikel yang shows that pelatihan staff itu bermanfaat bagi organisasi, dan apa buktinya, apa faktanya, seperti produk layanan ditingkatkan untuk penelitian, untuk pengembangan penjualan, pemasaran, dan sebagainya. Itu keterampilan pengetahuan tentang produk itu digunakan di LMS-nya industri. Jadi dia nggak hanya untuk training, tapi juga untuk menjabarkan produk-produk yang dihasilkan dari industri itu, sehingga si pegawainya atau karyawannya pun mengetahui dengan dan mengakses data-data tentang produk itu dengan mudah juga gitu. Karena
bagaimanapun juga untuk menjual produk itu dia juga harus tahu banyak, dan dengan kemudahan akses yang didapatkan dari LMS itu sangat-sangat membantu. Jadi izin nanti teman-teman juga dan adik-adik juga bisa tanya terkait dengan nanti kalau misalnya after penjelasan tentang artikel-artikel yang apa namanya yang mendorong atau yang menguatkan pernyataan ini. Izin melanjutkan. Jadi ini masih organisasi dapat merancang strategi lebih baik, produknya biar lebih baik. Itu kenapa LMS itu penting ada di industri. Terus organisasi itu akan menjadi organisasi yang besar jika organisasi itu diisi oleh karyawan-karyawan pembelajar yang selalu trying to be better gitu. Jadi dengan ia menawarkan daya saing. Jadi dan juga nanti kalau teman-teman nanti mau sebenarnya kebetulan juga saya juga menelaah beberapa artikel-artikel terkait relevansi kompetensi dengan inovasi dan penguasaan teknologi dan daya saing dan investasi SDM di industri seperti itu. Hanya pengantar saja untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Jadi penggunaan sumber daya online yang telah berhasil dipadukan dengan pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara e-learning, ini juga e-learning digunakan di industri, dan ini pendekatan berbasis elektronik ini sudah terbukti dapat menghemat biaya operasional, termasuk biaya akomodasi, perjalanan, pemesanan ruang kelas fisik untuk training-training pegawai yang harusnya mengharuskan karyawan untuk hadir secara fisik, kemudian juga dapat dilakukan secara offline, karena itu bisa di-download misalnya, atau misalnya videonya, atau digital modulnya bisa di-download juga, menonton pelatihan gitu, menyelesaikan tugas di luar maksudnya jam kerja seperti itu juga sebenarnya adalah kemudahan-kemudahan dan efisiensi waktu, efektivitas, dan seperti membebaskan kita dari segala hambatan dan tantangan untuk dapat menimba ilmu untuk training terkait dengan keterampilan mereka di industri. Jadi izin ini, karena saya malas ketik, ini adalah referensi dari semua tadi yang disampaikan. Nanti bisa tanya juga, karena alhamdulillah saya punya akses untuk beberapa jurnal ini, dan beberapa yang memang sudah saya kirim ke Bu Diana juga, jika nanti adik-adik mahasiswa mau baca lebih dalam lagi, siapa tahu mau buat tesis, harus banyak-banyak baca, dan nanti kalau misalnya sudah lulus juga, diharapkan juga bisa melihat di depan itu ada peluang bisnis, bahwa kalian itu bisa generate income dengan cara membuat LMS ini sebagai tender kalian ke industri-industri untuk menyediakan. Kalau kalian belum bisa ke industri yang besar, kita ke industri menengah atau industri kecil. Jadi kita bisa merancang gitu. Jadi teman-teman keahlian adik-adik nanti setelah lulus nanti, ini adalah sebenarnya peluang bisnis, nggak hanya ilmu buat kalian, tapi ini menyadarkan bahwa ini adalah peluang bisnis yang selama ini kalian anggap bahwa LMS itu digunakan hanya di dunia pendidikan, tapi sudah digunakan ternyata di dunia industri, dan itu sekarang menjadi tren gitu, apalagi dengan adanya AR dan VR, semua misalnya cara penggunaan mesin dan sebagainya yang harusnya mesinnya mahal miliaran, dengan adanya LMS ini, itu akan secara energi, secara resiko keselamatan, resiko kerusakan mesin itu sangat-sangat membantu. Itulah yang memenangkan LMS dan online learning di pengembangan SDM industri. Dibanding dengan tatap muka yang katanya ada learning loss, tapi di sini ada efisiensi yang sangat-sangat banyak atas aplikasi atau integrasi LMS di industri. Selanjutnya izin, ini kenapa alasannya, kenapa sih e-learning itu perlu digunakan gitu untuk diklat di industri. Jadi kalau nanti tadi kita sudah baca tadi semuanya itu, baca semua artikel-artikel itu, dan nanti saya kasih juga faktanya gitu dan aplikasi contohnya, ini bisa di-summarize bahwa e-learning itu digunakan untuk membantu memenuhi keterbatasan geografis antara trainer dan trainee. Biayanya jauh lebih rendah dibandingkan pembelajaran di pabrik ataupun di lokasi industri. Rekaman training tersedia gitu, bahkan jadi bisa mudah diakses, bahkan jika trainee si orang yang dilatih itu melewati saya kelewatan nih
jadwal training saya, tapi dia bisa buka recordnya, bisa buka rekamannya, dan bisa diulang berkali-kali. Itulah pengulangan pembelajaran itu hanya bisa dilakukan secara digital, gitu. Nggak bisa secara tatap muka. Itu akan, kalau secara tatap muka itu akan menimbulkan cost yang lebih besar. Pasti teman-teman juga udah ke arah sana juga, sama seperti di akademia, kalau di sekolah dan kuliah pun seperti itu juga. Jadi proses training berpusat pada training. Selain itu, penerapan sistem penilaian dan penggunaan papan diskusi menjadi lebih mudah. Jadi ada forum untuk diskusi, e-learning bersifat adaptif, sehingga meluangkan waktu untuk kecepatannya, pace-nya dapat disesuaikan dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dari training ini. Kalau dia bisanya 2 hari, 4 hari, 5 hari, sampai. Jadi itu adalah fleksibilitas yang ditawarkan, sama seperti LMS di pendidikan. Waktu dihemat jelas, karena waktu perjalanan ke lokasi training berkurang. Training tidak perlu sepenuhnya mengenakan seragam untuk menghadiri kelas. Training juga dapat dihadiri dalam lingkungan yang nyaman, bisa dengan seragam apapun, nggak usah pakai seragam kantor. E-learning mengkonsumsi energi 90% lebih sedikit dan membantu mengurangi emisi CO2. Ini poin terakhir yang kita harus tekankan dan kita harus cermati, bahwa ini adalah alasan kenapa e-learning itu ada di industri. Karena tadi mesin-mesin yang harganya triliunan, miliaran itu, kalau misalnya itu dipakai oleh semua trainee, gitu, kita nggak kebayang berapa emisi CO2 yang dikeluarkan, berapa energi listrik yang akan dikeluarkan, berapa tekanan udara bertekanan yang harus dikeluarkan oleh kompresor untuk menghidupkan suatu mesin, gitu, atau robotik tertentu, gitu. Jadi ini adalah bagian dari hal penting dari penggunaan e-learning atau LMS di pendidikan dan pelatihan industri. Jadi, izin melanjutkan, ini adalah contoh penggunaan LMS di industri. Jadi, kalau kalau adik-adik dan rekan-rekan dosen sambil bisa dicari ini e-learning Semen Indonesia, Semen Indonesia adalah salah satu industri yang sudah menerapkan LMS untuk peningkatan SDM-nya mereka. Jadi PT Semen Indonesia menggunakan LMS untuk mendelivery beberapa course. Yang isinya nanti kalau bisa dicek adalah di linknya itu ada core personal mastery, ada leadership, ada functional, other, free video development, program pengembangan basic, dan soft technical competency. Biasanya dia dibagi menjadi 3 gitu. Misalnya trainingnya itu untuk operator kah, untuk maintenance kah, maintainer gitu, atau untuk misalnya bagian manajemen gitu. Jadi dia biasanya di layer menjadi 3. Itu biasanya itu adalah yang umum terjadi di LMS di training-training yang ada di industri. Jadi ini sambil saya juga memperkenalkan adik-adik itu bagaimana sih di industri, LMS itu di industri. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara Semen Indonesia, ada industri lain juga yang sudah menggunakan LMS untuk meningkatkan kapasitas pegawainya. Jadi Petrokimia Gresik ini dia juga memiliki LMS juga. Nah, kalau ini kita nih ada videonya nih, kita bisa sambil tonton bareng-bareng, kita lihat bahwa di LMS yang digunakan di Petrokimia Gresik ini dia tuh terdiri dari ujian online, video based learning, dia juga menyediakan digital handout, bahkan dia menyediakan AR dan VR untuk pelatihan K3 untuk keselamatan kerja dan untuk cara penggunaan mesin gitu, agar tidak perlu banyak-banyak bersentuhan dengan mesin yang maksudnya beresiko itu kerusakan pada mesin. Sambil kita ini dulu ya, kita tonton bareng-bareng dulu. Seperti apa sih gitu
zaman, kita dituntut untuk selalu adaptif dan inovatif. Melalui kemajuan teknologi terkini, Petrokimia Gersik menghadirkan pengalaman belajar yang menakjubkan dengan digital learning. Dirancang dengan 4 platform unggulan, digital learning memiliki berbagai fungsi yang saling terintegrasi. Di antaranya adalah Enterprise University, Virtual Reality Learning, Augmented Reality, dan 360-degree Plan Facility Learning. Dalam rangka meminimalisir gap kompetensi karyawan, Petrokimia Gersik memiliki platform Enterprise University yang berfungsi sebagai wadah sharing knowledge management karyawan dan stakeholder eksternal. Dengan 4.000 menti dan 500 mentor yang terus bertumbuh, serta didukung oleh 400 lebih course yang tersedia, kami siap melahirkan talenta-talenta unggul yang berkompeten. Semua ini bisa diakses melalui video-based learning, digital handout, dan ujian secara online. Virtual Reality Learning yang kami bangun merupakan sebuah inovasi pelatihan interaktif yang didesain dengan kondisi nyata di lapangan untuk meningkatkan kompetensi dan sebagai sarana orientasi kepada karyawan baru Petrokimia Gersik maupun stakeholder eksternal melalui pemanfaatan teknologi simulasi digital. Dengan adanya virtual reality learning, pengguna dapat mempelajari alat-alat kritis kapanpun tanpa perlu menunggu waktu pemeliharaan tahunan dengan risiko yang minimal. Terdapat 19 modul dengan 125 sub-skenario yang dapat membantu mempercepat penguasaan keterampilan serta meningkatkan performa karyawan dalam bekerja. Augmented reality menyuguhkan pengalaman lintas dimensi yang mendalam, memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dan belajar tentang alat dan alur pekerjaan hanya dengan scan marking yang telah tersedia di setiap unit kerja. Hingga saat ini, augmented reality dilengkapi dengan 20 skenario yang meliputi pembelajaran safety induction serta proses kerja di NPK Plan. Pengguna dapat mempelajari seluruh materi terkait sebelum nantinya turun ke lapangan. Observasi perusahaan kini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan teknologi 360-degree Plan Facility Learning. Pengguna dapat melihat seluruh gedung, pabrik, bahkan ruangan kerja yang ada pada lingkup area perusahaan. Dengan dampingan dan penjelasan dari expert yang berpengalaman, pengguna akan disuguhkan sensasi berkeliling untuk merasakan kondisi di sekitar perusahaan maupun pabrik secara virtual. Tak hanya sampai di situ, kami juga memiliki sistem pembelajaran yang modern dalam bentuk platform interaktif NPK Tour, sehingga pengguna dapat mengeksplorasi secara digital kondisi dan alat-alat yang terdapat pada pabrik NPK granulasi kapanpun dan dimanapun. Kami tak akan berhenti untuk terus berinovasi demi kemajuan petrokimia dan juga stakeholder yang telah berkembang bersama kami. Digital Learning Transformation for a better human capital development. Oke, itu jadi contoh dari aplikasi dari LMS di Petrokimia Gresik. Nanti untuk di industri-industri lain bisa kita bahas kapan-kapan. Jadi izin lanjut. Nah, sekarang sebenarnya saya mau minta respon sambil kita tadi kan sudah melihat, mendengar. Saya mau minta dari teman-teman, adik-adik mahasiswa untuk menurut kalian itu, jika kalian misalnya dapat pura-pura lah gitu, seolah-olah kalian tuh ceritanya mau dapat tender untuk kalian merancang LMS untuk industri A gitu, seperti itu. Menurut kalian tuh yang ideal itu apa? Seperti apa?
tolong kalian type, kan kalian bisa ngedit ya dari Canva. Monggo atau Bu Diana mau bantu untuk mengundang mahasiswanya untuk mengetik di Canva langsung sambil kita sama-sama bahas sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih di industri gitu. Apa sih perbedaannya, maksudnya idealnya mungkin berbeda dengan idealnya yang sudah ada di LMS yang digunakan di akademik gitu, yang digunakan di pendidikan. Kalau di industri idealnya tuh harus misalnya harus berisikan tentang misalnya profil perusahaan, atau harus berisikan dengan rekrutmen atau requirement apa aja yang dibutuhkan, maksudnya level-level keterampilan, level-level kompetensi seperti itu. Ini sini sudah ada Wawit, ada Aditya, Fatur Rahman. Monggo. Ibu dosen juga boleh. Kalau silakan, linknya sudah dimasukkan juga ya di chat Zoom. Ya, siap. Jadi sambil kita ngobrol nih, Bu dosen, sambil menunggu respon dari adik-adik mahasiswa ini ngetes. Sebenarnya kalau misalnya nanti mereka jadi misalnya mau jadi pengusaha tadi ceritanya pemilik perusahaan yang menyediakan LMS bagi industri. Nah, kita pemanasan dulu nih. Berarti kan paling tidak isinya harus berisikan misalnya atau semua peralatan, mesin, tools, harus bisa mengintegrasi dengan semua expert yang ada, harus bisa mengukur apa, harus bisa menyediakan informasi apa, harus bisa nge-link dengan apa, harus bisa terintegrasi dengan HRDK, harus bisa terintegrasi dengan misalnya supervisornya mesin kah gitu. Jadi beberapa di industri itu teknologi digunakan untuk memonitoring keadaan mesin gitu. Nggak hanya sumber dayanya, tapi mesin juga itu juga sudah di dengan industri 4.0 segala sesuatunya jadi digitalized, jadi lebih menggunakan IoT gitu. Jadinya segala sesuatunya itu terukur secara digital. Di sini udah kita lihat sudah mulai banyak yang teks. Terlihat ya di layar Zoom, apakah terlihat? Belum ya? Bu Diana, izin rekan-rekan apakah saya agak slow respon ya Bu Mareta ya? Karena kayaknya BTS Telkomselnya juga mati di daerah rumah nih. Sudah terlihat kah terlihat kok sedikit-sedikit ada yang masuk. Ketikannya masuk kelihatan ya. Di sini kelihatan bahwa di sini ada yang menyampaikan bahwa di industri harus mudah dan praktis. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, jelas Bu Diana, terima kasih. Di sini ada yang bilang harus menambahkan sedikit. Ya, masuk. Suara saya kedengeran nggak ya Bu Mareta? Terdengar jelas suara Bu Diana. Jadi di sini ada yang menyampaikan bahwa harus interaktif sesuai dengan keadaan di lapangan. Oh, oke. Soalnya takutnya nggak kedengeran. Kedengeran jelas sekali. Harus memiliki fitur yang dapat mencakup semua solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Iya, ini yang terpenting adalah solusi. Jadi LMS itu diharapkan berisikan, jadi kita berbasis dari problem dulu. Jadi ini sebenarnya memang ini menarik nih, kalau kita bilang mencakup semua solusi, karena di beberapa LMS yang digunakan oleh industri, dia berangkat dari permasalahan. Misalnya cara mengatasi misalnya kerusakan pada mesin misalnya CNC seperti itu. Jadi dia berangkat dari kasus-kasus permasalahan gitu. Jadi bagaimana cara overcome, solve the problem tentang mesin A, mesin B. Nah itu juga solusi ini adalah kata kunci yang tepat kalau kita ngomong industri. Karena jadi di industri itu banyak sekali
keterbatasan ketika mesin itu rusak, ketika mesin yang digunakan proses produksi itu rusak, itu dan kemungkinan kan mereka bilang untuk memperbaiki mesin biasanya mereka membutuhkan waktu sekitar seminggu, 2 minggu karena keterbatasan orang yang ahli dan kompeten untuk prepare itunya mesinnya mereka gitu. Jadi misalnya silver expertnya atau orang yang expertnya cuma 1 orang gitu, sementara misalnya untuk memperbaiki mesin itu butuh waktu 2 minggu, dan itu selama waktu tunggu si mesin itu rusak sampai itu benar, itu ternyata beban atau biaya produksi atau kerugian yang dialami oleh suatu industri itu luar biasa besar. Dengan tidak berproduksi dalam waktu sekian lama tersebut, itu sudah menjadi kerugian yang itu melebihi dari sebenarnya kerugian kalau rugi nggak kejual gitu, itu sama seperti itu. Jadinya itu juga menjadi concern-nya di industri bahwa kerusakan mesin atau kekurangan pegawai atau karyawan yang kompeten di engineering untuk mesin-mesin khusus yang berteknologi tinggi tentunya, itu dengan adanya LMS ini dia bisa menyampaikan misalnya case-case yang misalnya kerusakan-kerusakan yang umum terjadi itu bisa diantisipasi, dan itu bisa ada kaderisasi gitu dari rekan-rekan dari pegawai yang sudah expert ke yang baru gitu loh. Jadinya nggak cuman hanya pemula aja yang bisa memperbaiki atau mengantisipasi dari kerusakan mesin tersebut. Jadi itulah perbedaan dengan di industri. Jadi benar-benar LMS itu menurut saya malah justru lebih dibutuhkan di industri karena dia lebih terkait dengan untung dan rugi juga. Masalahnya ini this is about money gitu, dengan keuntungan dan kerugian yang mereka terima jika ada kasus-kasus misalnya kerusakan mesin, jika mereka ternyata misalnya SDM mereka kompetensinya lebih rendah, sementara teknologi mereka sudah jauh lebih baik gitu kan, tapi mereka nggak bisa mengejar itu, mereka masih misalnya menyekolahkan itu mahal, butuh waktu untuk akhirnya si pegawai itu balik lagi ke ke industrinya, dan belum tentu dia balik lagi, mungkin bisa aja setelah disekolahkan S2, S3 dia malah akhirnya bukannya malah kembali ke industri itu, malah dia resign untuk dia ke industri lain yang memberikan fee lebih banyak. Nah, di sini saya update lagi, di sini ada yang tampilannya mudah digunakan ya, karena mungkin biasanya pegawai atau karyawan itu maunya yang simple, yang mudah, karena mereka kan biasanya memang orang-orang yang sudah berumur gitu, seperti itu. Jadi memang di sini tampilan yang mudah digunakan tadi disampaikan oleh Rizky Kaputri, terus konten sesuai kebutuhan masalah. Jadi memang bukan sekedar yang diada-adain, bukan sekedar yang teori yang kita baca di buku, tapi dia memang belajar dari semua persoalan yang memang terjadi di industri itu gitu. Jadi dia berangkat dari problem-problem yang mereka report gitu, baik di manajemennya dia, atau di operasi produksi, maupun di di level engineer untuk terkait dengan misalnya penggunaan mesin atau perawatan mesin seperti itu. Nah, di sini juga ada menyediakan materi yang pembelajaran yang terkini dan relevan sesuai dengan situasi real. Ini yang paling susah karena teknologi itu memang larinya lebih cepat dari kita gitu. Kita baru belajar ini, sudah ada teknologi yang lebih baru lagi. Nah, dengan digital ini digitalize gitu, kita learningnya itu melalui LMS, ini mempermudahkan untuk mengupload digital modul, memperbaiki. Jadi tanpa kita misalnya mencetak kan itu juga biasanya, atau menyebarkan buku secara fisik itu kan juga membutuhkan biaya yang besar, dan itu lebih pemborosan ya gitu ya. Jadi ada juga banyak hal yang secara waktu, secara biaya, dan secara environment lebih ramah tentunya. Jadi ini bagian dari green industry. LMS itu adalah bagian dari green industry. Jadi kita sambil lihat lagi di sini ada call center atau call tutor yang tersedia 24 jam. Ini dari masukan dari siapa ya? Kok nggak kelihatan.
Ya ini juga bagus banget ini. Ini seperti kayak di misalnya call center pajak kayak gitu-gitu. Nah ini bagus juga kalau di industri-industri besar yang memang mereka punya SDM yang luar biasa banyak. Ini call center atau call tutor ini sangat-sangat membantu. Terus kemudian kesempatan untuk timbal balik ya. Di sini ada kesempatan untuk timbal balik. Untuk yang LMS yang tadi beberapa yang saya sampaikan tadi, dia ada ini ya, ada sinkronusnya, ada kesempatan timbal balik atau feedback dari sisi pesertanya. Terus kemudian di sini ada gamification approach, maintain database, strong engagement, development for public based on problem, terdapat learning object yang jelas. Jadi tadi juga LMS yang digunakan tadi seperti di Petrokimia Gresik sangat sesuai dengan, jadi dia memang menampilkan yang di AR dan VR kan itu, yang ditampilkan itu memang benar-benar mesin yang dipakai di industri itu, di Petrokimia Gresik gitu. Jadi dengan tadi itu ada AR dan VR itu di dalam LMS termasuk dalam upaya untuk strong engagement, untuk menarik. Dan ada maintain database, sudah pasti. Tapi kebetulan Petrokimia Gresik itu, dia itu tidak membuat sendiri. Jadi tidak membuat dari internal, tapi mereka dibuat oleh PT Machine Vision atau PT Lanius Inovasi Indonesia. Dia ada di Surabaya posisinya. Nah, terlepas dari itu promosi atau tidak, tapi saya mau sekalian memotivasi adik-adik mahasiswa. Jadi CEO-nya itu, direkturnya itu, dia jauh-jauh lebih muda dari saya. Jadi dia sudah kaya raya dengan membuat LMS ini untuk Petrokimia Gresik dan beberapa industri lainnya. Jadi harus semangat belajar teknologi pendidikan, karena ternyata itu direktur-direktur dan CEO itu yang penyedia LMS di industri, mereka udah luar biasa sukses. Dan mereka juga nggak hanya sukses secara secara materi, tapi mereka sukses juga secara non duniawi gitu, karena mereka juga memberikan training-training gratis untuk LMS. Untuk kalau nanti ada beberapa training, nanti kalau misalnya saya dapat informasi, jadi kita contoh Artstone dan Lanius, mereka memberikan 1.000 training gratis kepada 1.000 peserta, baik itu sifatnya calon tenaga kerja, mahasiswa atau siswa SMK, atau kepada SDM industri yang sudah existing, sudah berada di industri itu, sudah menjadi tenaga kerja. Nah, nanti saya juga bisa share nanti, karena dalam waktu dekat ini, tadi di bawah kerja sama PD, Kementerian Perindustrian, dengan PT-PT ya, industri-industri yang bergerak di industri digital itu, dia memberikan juga CSR untuk peningkatan kapasitas masyarakat untuk bisa menyusun LMS-nya. Mereka sebenarnya juga menyediakan juga sebenarnya ininya, platformnya. Saya juga nanti sambil kita buka juga ya, bagaimana mereka memberikan training untuk para mahasiswa dan para SDM industri di PT Lanius itu untuk penguasaan untuk desain LMS itu. Nah, ini saya sambil baca lagi yang belum. Memiliki sumber belajar media yang kreatif, variatif, memudahkan para pemilik perusahaan dan karyawan dari mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yes, yang kreatif dan variatif tadi, kita cukup kreatif ya tadi melihat bahwa meskipun kelihatan kayak orang gila tadi, nyemprot untuk pelatihan training K3 keselamatan kerja, tadi nyemprot fire extinguisher itu kan tadi ya, itu secara AR dan VR seperti itu. Terus di sini juga sudah dibaca semua ya, ada timbal balik sudah, terus interaktif sudah, memiliki bagian fitur memantau kemajuan hasil belajar dari peserta industri. Sebenarnya ini adalah kelebihan dari LMS di industri. Jadi ini yang sebenarnya ini adalah poin utama yang diinginkan dari si pemilik perusahaan. Dia ingin memetakan karyawan-karyawannya, berapa orang sih yang di level A,
berapa orang sih yang di level B, berapa orang sih harus masih di leverage kemampuannya, keterampilannya, pengetahuannya tentang manajemennya, tentang mesin atau tentang hal-hal lain di luar itu, atau soft skill terkait leadership. Tadi kita juga sudah lihat tadi bahwa di Semen Indonesia ada juga training terkait dengan leadership seperti itu. Jadi itu tujuan dari pemilik perusahaan itu agar mereka bisa memetakan, oh ini tenaga kerja A ternyata dia lebih kompeten di mesin D, tapi dia punya kemampuan manajemen yang lebih rendah daripada si C. Nah, itu pemetaan untuk penempatan. Jadi ini tuh oleh karena itu dari saya sendiri merekomendasikan LMS ini yang ideal itu yang terintegrasi dengan para pembuat kebijakan. Bisa diakses oleh para pembuat kebijakan, pemimpin-pemimpin perusahaan tersebut. Misalnya head of HRD-nya, Human Resource Development-nya, harus tahu ini LMS ini. Meskipun dia nggak bantu ngajarin, tapi dia sudah tahu ada record catatan bahwa pencapaian dari si A, si B, si C, si A ini udah punya kemampuan apa aja, punya sertifikasi kompetensi di mana. Terus kemarin dia training dengan pace selama 1 minggu dia bisa mendapat achievement-nya berapa, seperti itu. Dan leadership skill juga kelihatan dari misalnya di forum yang bisa dihadiri gitu oleh para pemimpin. Oh, ini berarti ketika ada diskusi tentang tadi ya, belajar tentang permasalahan yang terjadi misalnya di suatu industri, kemudian itu menjadi tadi synchronous learning gitu dalam bentuk forum, terus yang disediakan difasilitasi melalui LMS itu juga bagian dari si pemimpin-pemimpin perusahaan itu, si pembuat kebijakan itu mengintip siapakah karyawan-karyawan yang potensial untuk berada di posisi tertinggi, menengah, atau cukup sebagai operating the machine, seperti itu. Jadi itulah perbedaan yang sangat kentara antara penggunaan LMS di industri dengan penggunaan LMS di pendidikan, dunia pendidikan. Jadi di sini lebih ada kepentingan untuk meningkatkan kinerja dari industri, untuk meningkatkan keuntungan, profitnya dari industri. Itu tujuan utamanya dari situ, nggak sekedar untuk hanya biar nih pegawainya pada pinter, no. Jadi itu adalah ya itu memang caranya membuat pintar, tapi ujungnya itu adalah peningkatan profit dari si industri itu. Jadi dengan meningkatnya kapasitas terkait dengan penguasaan teknologi, dengan leadership, cara memanage kemampuan manajemennya itu pada nantinya akan meningkatkan profit perusahaan gitu. Sampai sini saya kasih buka sesi pertanyaan. Nanti setelah pertanyaan ada diskusi, saya juga mau ngasih lihat modul yang disampaikan contoh ini ya, contoh. Jadi buat kalian juga biar membuka wawasan untuk melihat bahwa ini loh kalau si industri, maksudnya industri digital ya, industri digital yang menawarkan kepada industri lain untuk menyediakan LMS gitu. Nanti saya kasih lihat juga modulnya. Tapi sebelum dikasih lihat, mungkin ada dari adik-adik mahasiswa yang mau bertanya dari aplikasi. Saya dulu boleh bertanya nggak, Bu? Boleh, tapi bayar nanti ya. Aduh, jadi kan gini ya, ini mencoba mereka teman-teman mahasiswa ini kan punya tugas akhirnya adalah memang mengembangkan sebuah course. Nah, sebuah course itu sendiri biasa saya meminta teman-teman mahasiswa itu sebelum mengerjakan course-nya secara fisik seperti tadi yang petrokimia Gresik itu, kami mengembangkan yang namanya sejenis kayak naskah webnya gitu ya, naskah webnya atau storyboard-nya. Apakah di industri ketika kita membuat sebuah produk seperti tadi misalnya virtual reality-nya atau sebuah apa tadi ya, LMS-nya justru seperti itu, apakah berkas-berkas rancangan seperti itu akan diminta juga atau mereka atau hanya perlu konsultasi-konsultasi, tidak perlu melampirkan sebagai produk akhir dari naskah itu tidak perlu dilampirkan untuk produk akhir dari produknya, atau sebenarnya yang disebut dengan produk akhir dalam sebuah industri itu adalah ada blueprint-nya dan ada produknya. Itu bagaimana ya kalau di Kemenperin? Jadi
kalau kita lihat dari mitra-mitranya Kemenperin yang menyediakan LMS untuk industri yang menyediakan LMS untuk industri. Jadi mereka biasanya meminta ya data-data, terus mereka pasti berintegrasi dengan tadi ya para penyedia informasi, para expert-expertnya itu untuk biasanya diadakan. Ini kebetulan sekali ya, ini Kemenperin pernah menjadi customernya ini industri digital. Dia namanya SSR. Itu LMS, dia menyediakan LMS untuk platform untuk kayak track record lulusan yang udah lulus, kemudian dia udah ada yang udah kerja, udah yang masih nganggur, terus dia profilnya seperti apa, terus kayak bursa kerjanya juga ada, LMS-nya juga ada, karena untuk training, karena misalnya sebelum dia dapat kerja dia bisa meningkatkan apa seperti itu. Nah itu biasanya dirapatkan dulu, dia minta biasanya dari semua tim-tim IT yang memegang data itu, misalnya IT-nya, contoh IT-nya Politeknik apa, IT-nya SMK apa, terus misalnya dari orang akademik mana, itu diminta semua datanya, kemudian mereka biasanya juga meminta akses dari data yang sudah ada, misalnya yang sudah tersedia di website, ataupun yang belum tersedia di website dalam bentuk tadi, blueprint dan sebagainya. Nah itu memang prosesnya panjang sekali, ya itu nanti ada. Tapi biasanya dimulai dari template. Mereka ngasih template. Ini praktek yang sudah terjadi ya. Mereka ngasih template. Ini kita seperti ini. Tadi kayak seperti tadi ngasih contoh yang petrokimia Gresik. Dari kayak gitu minta apa gitu. Oh, pasti ditanya, digali dulu. Kami minta dibikinin 10 modul. Kalau petrokimia Gresik punya 30 modul, kita minta 10 modul. 10 modul buat apa? Misalnya training untuk misalnya bagaimana penggunaan mesin CNC gitu misalnya gitu, penggunaan mesin CNC bagi misalnya baik itu mahasiswa SMK atau lulusan gitu, calon tenaga kerja seperti itu. Nah itu juga nanti misalnya modul-modul yang sudah ada yang misalnya dipakai dosen untuk mengajar itu diintegrasikan ke situ, dan mereka banyak sekali research yang harus mereka lakukan dan itu prosesnya panjang sekali memang. Dan mereka hanya diminta untuk mengcustom apa yang perlu di-customize dari yang ini sudah ada gitu. Jadinya tinggal data-datanya diminta gitu. Jadi tapi dari segi desain biasanya mereka sudah menawarkan nih seperti ini gitu. Yang sudah ada, yang sudah dipakai industri A, B, C, mereka memberikan beberapa gambaran gitu. Misalnya ini yang dipakai industri Gresik, dia pakainya warna ini, terus kontennya ini, dia ada berapa page gitu. Kalau yang ini ada berapa page, kalau ini ada berapa modul, kalau yang ini terintegrasi dengan web, kalau ini nggak terintegrasi dengan webnya gitu. Jadi mereka biasanya memulai nggak dari zero, dari yang sudah ada dulu, kemudian digali dan dilakukan meeting secara rutin dengan para yang pasti yang pemegang data-datanya dan dari rekan-rekan IT gitu yang nanti akan mengintegrasikan data-data tersebut, yang biasa mengintegrasikan data-data yang belum dimasukkan ke LMS jadinya. Kalau blueprint pasti, tapi nanti ini sambil kita lihat mungkin nanti terjawab nih nanti Bu Diana, sambil kita lihat modul yang diberikan oleh PT Lanius seperti apa sih kalau misalnya ada industri digital yang menawarkan untuk pembuatan LMS gitu ya. Gimana sih bentuk paper penawaran mereka gitu. Tapi sebelum itu saya mau mempersilahkan juga jika masih ada pertanyaan lain yang mungkin nyerempet-nyerempet dengan apa yang disampaikan Bu Diana atau adik-adik mahasiswa, ada hal-hal lain lagi yang mau ditanyakan. Sebelum nanti kita bergeser pada modulnya contoh yang dimiliki oleh PT Lanius Inovasi yang menyediakan LMS di dunia industri. Jadi mereka mungkin masih sambil berpikir ya. Saya punya satu pertanyaan yang rutin saya tanyakan ke beberapa teman-teman yang di lapangan.
Saya mau tanya deh, boleh deh. Kira-kira budget untuk sebuah pengadaan LMS atau nilai dari sebuah modul itu, untuk di Kemenperin bagaimana? Saya mungkin nggak perlu data sebesar, berapa gitu ya. Cuman maksud saya gini, Kemenperin itu berbeda dengan beberapa kementerian atau badan diklat lainnya. Karena di badan diklat lainnya mereka cukup menggunakan Moodle atau sistem yang lebih sederhana gitu ya. Tapi kalau Kemenperin kayaknya agak lebih, detail, agak lebih banyak atau walaupun memang ada beberapa tempat yang memang seperti tadi saya menuliskan, menuliskan komen di chat, bahwa memang ada beberapa, yang menyatakan bahwa LMS mereka itu setelah saya ikut pelatihan, maka otomatis data saya masuk ke HRD, kepegawaian, atau masuk ke keuangan, misal seperti itu kan. Itu kan biasanya tidak bisa langsung pakai Moodle, biasanya mereka buat sendiri LMS-nya gitu ya. Nah, makanya saya nanya nih, teman-teman mahasiswa itu kalau tidak diiming-imingi uang secara real, itu bayangannya kayak seberapa ya, sekecil apa ya gitu. Seperti itu deh Bu Mareta, biar ada pancingan dikit kalau boleh. Jadi jadi tuh mahal banget gitu. Yang sederhana aja bisa ratusan juta karena isinya kan ada modul-modul yang AR dan VR-nya. Kontennya mungkin yang lebih mahal karena mereka itu agak pinter ini industri-industri digital ini biasanya mereka memberikan gratis untuk LMS-nya tapi mereka minta konten-kontennya itu mereka bayar per konten. Misalnya kalau mau bikinin misalnya saya contoh ya ini untuk politeknik. Berarti kan ini bukan di industri ya. Tapi industri lagi nawarin untuk industri pendidikan. Jadi si PT Lanius ini sebagai penyedia LMS, industri yang bergerak di penyedia LMS itu dia ke Kemenperin itu untuk misalnya kalau di Politeknik APP misalnya untuk terkait dengan logistik dia misalnya pengoperasian mesin itu apa misalnya ekskavator atau apa gitu misalnya pengoperasian mesin CNC gitu. Nah itu modulnya itu masing-masing itu dibayar per modul digitalnya itu per modul yang sudah di AR dan VR kan itu. Dan itu kalau sudah dihitung plus semuanya akhirnya ya bisa ratusan juta dan miliaran itu nilainya nominalnya. Makanya ya tadi saya untuk bilang per modul ya. Berbicaranya per modul ya, bukan nah, LMS. kalau misalnya kan? kalau kita udah ngomong M biasanya sudah one package gitu, one package. Oh ya. Tapi kalau misalnya per modul ya juga nilainya lumayan besar gitu dan maksudnya itu cukup sekali gitu membuat para apa namanya para tekno itu seperti teman-teman mahasiswa itu dia rich in the young age gitu di usia muda mereka udah rich banget gitu karena mereka dibayar per konten per modul gitu per modul untuk misalnya mereka mensimulasikan mesin apa mensimulasikan training automation mensimulasikan IoT gitu, seperti itu jadi itu lumayan besar gitu dan itu yang di pendidikan ya apalagi yang di industri karena yang di industri pasti mereka lebih berduit dan tidak ada subsidi dan kayak tadi Petrochimia Gresik dan apa itu karena juga mereka dan lebih masif penggunaannya karena pasti mereka itu kalau di Kemenperin itu cuman punya 21 unit pendidikan jadi itu sedikit mungkin masih sekitar 1.000 orang lah paling nggak penggunanya kalau misalnya di ini ya kalau di kayak Petrochimia Gresik itu se-Indonesia Raya itu kan kita ngomongnya lebih masif dan berarti uangnya itu dan karena datanya itu servernya apa semua itu berarti semua fitur-fiturnya itu berarti kan lebih dahsyat gitu dan tadi harus terintegrasi sama HRD harus terintegrasi sama mesinnya kan mesin sekarang sudah ada gateway-nya ya untuk kita lihat monitoring ada Pareto analysisnya mesin itu sudah dipakai untuk injection berapa kali itu bisa juga diintegrasikan di LMS-nya itu. Jadi penggunaan LMS di industri lebih complicated daripada di akademi gitu, untuk di pendidikan. Tapi kapan-kapan nanti kita juga bisa mungkin membuka peluang ini ya. Terutama bagi SDM calon tenaga kerja atau SDM industri nanti lulusan UNJ atau teman-teman yang masih kuliah gitu untuk melihat langsung gitu misalnya cara penggunaan atau cara
pembuatan LMS itu nanti, atau juga training-trainingnya, karena itu bagian dari, kebetulan itu adalah core yang saya kerjakan sekarang di Kemenperin, yaitu meningkatkan awareness masyarakat untuk memahami pentingnya digitalisasi menuju Indonesia 4.0. Jadi industri harus aware bahwa mereka membutuhkan tadi salah satunya LMS. LMS itu hanya salah satu untuk menuju 4.0, dan itu adalah ciri industri itu sudah 4.0, karena mereka sudah tadi menerapkan seperti LMS tadi, ada AR dan VR di LMS-nya, itu bagian dari mereka sudah menerapkan IoT. Jadi ini luar biasa ya, karena ini teknologi harganya mahal sekali gitu. Dan itu harganya bombastis dan membuat orang mungkin kalau adik-adik itu bisa langsung kaget kaya gitu. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya di masa pandemi ini, di masa transisi teknologi, yang paling tepat untuk dilakukan adalah itu, magang-magang aja di tempat-tempat industri digital. Itu adalah yang terpenting, karena make money dengan teknologi itu jauh lebih cepat, lebih mudah dibanding dengan cara lain gitu, karena itulah ternyata yang lebih bikin duit. Kalau misalnya saya melihat dari Kementerian Perindustrian, jadi mereka sampai juga memberikan konsultasi gitu loh, juga diduitin juga gitu terhadap penggunaannya, terhadap apanya. Jadinya ini jadi motivasi buat adik-adik mahasiswa untuk terus mendalami teknologi pendidikan yang ternyata nggak hanya untuk mendidik mahasiswa dan siswa-siswa sekolah, tapi juga untuk long life learning yang nantinya untuk tenaga kerja maupun mungkin nanti LMS akan digunakan untuk para lansia misalnya gitu, bisa aja gitu nanti. Kemudian untuk para lansia itu untuk mengakses apa gitu, misalnya untuk pengetahuan terkait dengan bagaimana mereka secara psikologis untuk misalnya dia untuk agar tetap tidak stres seperti itu mungkin akan arahnya lebih ke sana lagi nanti. Kalau kita ngomongin industri, bisa industri kesehatan, industri manufaktur. Ini saya baru sempit loh, ini baru industri manufaktur. Luar biasa banget kalau nanti kita bergerak ke industri-industri lain. Jadi ada 7 sektor prioritas industri yang sekarang lagi ditekankan dan digaung-gaungkan oleh pemerintah melalui Kemenperin. Industri misalnya makanan, agro gitu kan, industri elektronik itu misalnya, industri otomotif. Nah itu belum industri, ini kita baru ngomongin manufaktur gitu, belum yang lainnya itu di mana kalian bisa menangkap peluang-peluang itu untuk making money. Itu aja. Saya izin kalau misalnya belum ada pertanyaan, saya mau bukain modulnya PT Lanius Inovasi. Sebenarnya saya punya banyak contoh dari teman-teman industri lainnya, biar kalian membuka wawasan gitu loh, bahwa iya ya ternyata bikin perusahaan untuk penyedia LMS, kalau kita ngomongnya cuma LMS doang, ternyata harganya mahal banget gitu kan, karena itu customized gitu, dan mereka harus research dulu. Tadi itu loh, harus bisa menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di industri itu gitu, karena LMS harus menjadi solusi, bukan hanya cuman sekedar sok-sokan di training gitu, cuman sekedar itu doang. Izin stop share, terus mau masuk ke kita lihat modulnya di. Kalau mau ada pertanyaan boleh ya sambil di chatnya, boleh, monggo. Kalau misalnya malu atau nggak sempat. Ibu, aku izin bertanya. Boleh, monggo silakan. Ini wondering aja sih, kan sekarang tuh ada aplikasi namanya Slicker ya, itu aplikasinya HR sama
buat keuangan kalau nggak salah. Nah, terus tadi aku juga ngelihat chat dari Bu Diana kalau misalkan, harapannya e-learning ini bisa dapat diintegrasikan ke HRD sama keuangan. Nah, mungkin nggak sih kita bikin, aplikasi semacam kayak Slicker gitu, tapi buat e-learning yang bisa dipakai semua perusahaan yang ada di industri gitu, yang kalau Slicker kan, bisa dipakai istilahnya bisa di-customize sama masing-masing perusahaan. Nah, bisa nggak sih kita, bikin kayak gitu juga plus, fitur-fitur yang udah ada di Slicker-nya gitu. Ibu masih di-mute. Iya. Terima kasih banyak kepada Jihan atas pertanyaannya. Jadi itu kalau misalnya Slicker kan cuma salah satu aja ya aplikasi contoh. Sebenarnya banyak aplikasi untuk misalnya aplikasi keuangan yang bisa di-embed di LMS. Itu sangat-sangat memungkinkan. Bahkan ada industri yang sudah menawarkan dan dia memberikan CSR juga kepada beberapa sekolah dan misalnya universitas untuk memberikan tadi tuh yang terintegrasi ke keuangan. Jadi sekaligus nanti di sana, ini kalau kita ngomongin, maaf ya agak bergeser ya, misalnya ke sekolah tertentu ya, misalnya dia bayaran. Jadi di LMS-nya itu sekalian untuk untuk tadi aplikasi keuangan untuk dia bayaran sekolah gitu. Jadi itu juga sudah dilakukan. Jadi bukan hanya mungkin, tapi beberapa industri sudah menyediakan fitur tersebut yang sudah embed ke LMS itu gitu. Dan bahkan LMS-nya embed di website. Jadi itu udah satu kesatuan integrasi tadi keuangan, HRD itu sudah dilakukan dan ditawarkan oleh industri gitu. Jadi bukannya tidak mungkin, mereka juga bahkan kan kalau tadi Jihan sampaikan itu Slicker contohnya, mereka bikin sendiri platform. Orang Indonesia itu cuman sekadar misalnya lulusan kita nih, orang-orang Indonesia itu jauh lebih hebat dari pembuat aplikasi yang, maaf mohon izin, yang misalnya kita mendengar WhatsApp atau kita Zoom atau apa. Indonesia tuh mampu juga dan bahkan beberapa industri tadi dia menyediakan ini tadi aplikasi-aplikasi Slicker itu yang sudah terintegrasi, sudah masuk di LMS gitu. Bahkan mereka sampai melihat track record itu, misalnya dia sudah kerja di mana aja, terus dia berapa kali, misalnya punya pengalaman kerja ini berapa tahun, sekarang dia nganggur, terus dia bisa diambil jadi ada kayak bursa kerja juga, jadi si perusahaan lain juga bisa masuk ke situ juga untuk mengambil info profil pencari kerja seperti itu. Jadi kayak pasar juga, terus ada tadi finansial keuangan juga, bahkan training itu cuma hanya satu card di tap doang. Kalau dia mau training di mana, dia bisa di training di mana aja, dia nge-tap pakai QR code gitu doang gitu. Jadi itu terintegrasi sama tadi financial, dia ada misalnya dia pegang misalnya ada training gratis dari Kementerian Perindustrian yang dihibahkan misalnya kepada calon tenaga kerja atau tenaga kerja. Dia punya kartu kayak ibaratnya misalnya kartu kartu sehat lakis gitu loh. Itu tinggal dia tapping untuk dia itu, tinggal di scan QR code aja gitu. Untuk dia bisa training, itu bagian dari sebenarnya financial juga. Nanti dilihat dia tinggal berapa jatahnya dia, secara uang atau secara berapa training atau secara berapa kompetensi sih. Itu udah terintegrasi tuh, baik itu HRD maupun finansial itu malah jadi satu, nggak sendiri, nggak pisah-pisah malahan. Jadi kelihatan misalnya satu training tuh 1.500.000 misalnya per orang, itu dia punya dia fasilitas misalnya 10 juta misalnya di QR code-nya dia gitu, punya dia. Itu sebenarnya sudah dilakukan, nggak hanya mungkin tapi sudah dilakukan, dan itu bahkan itu bukan industri luar, kita bangga, itu industri dalam negeri loh. Itu industri dalam negeri, dan itu yang ininya CEO dan direktur-direkturnya itu nanti kapan-kapan kalau misalnya mau kenalan bisa juga mereka kita hadirkan juga gitu, maksudnya untuk mengisi dan juga memberikan motivasi bahwa itu semudah itu, masih kinyis-kinyis dia udah tajir melintir gitu gara-gara dia menjual teknologi, bahkan hanya sekedar LMS. Karena LMS-nya udah apa tadi, yang tadi teman-teman tadi adik-adik mahasiswa bilang, udah variatif, sesuai dengan solusi. Itu tadi yang kalian yang tulis itu tadi itu dimiliki oleh industri-industri digital itu, makanya dia berhasil make money dengan itu. Seperti itu. Makanya tadi saya tanya, apa sih yang ideal? Ketika sudah ideal, itu laku dijual dengan mahal. Sebenarnya itu ini bukan perkara mewah, keren, atau terlihat futuristik, tapi bagaimana itu menolong perusahaan untuk
leveraging itu kemampuannya, leveraging kemampuan si SDM-nya. Jadi nggak perlu dia juga bisa diulang-ulangan gitu kan, AR/VR-nya itu gimana dia tadi ngirit tadi ya listriknya, efisiensi emisi karbon dioksida seperti itu. Jadi luas sekali penggunaannya, bahkan lebih luas daripada penggunaan LMS di bahkan untuk tadi itu si marketing bisa untuk mempelajari produk-produk gitu. Jadi nggak hanya trainingnya tapi produknya perusahaan gitu. Misalnya semen ada berapa macam gitu kan? Ada semen yang ada misalnya, atau ada semen yang dia berbahan misalnya ada misalnya pasir magnet gitu, atau semen yang grade-nya C, yang grade-nya A, yang grade-nya B. Jadi dia punya spesifikasi produk juga, nggak hanya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di leadership, di manajemen, di pengoperasian mesin, tapi juga bagaimana dia lebih tahu tentang isi dari perusahaan itu. Perusahaan itu jual apa sih gitu? Perusahaan itu bergerak di mana sih gitu? Kalau boleh sharing Ibu Mareta gini, jadi kan kalau itu teman-teman dengarnya di bidang industri gitu ya. Tapi kalau misalnya di level provinsi atau di level Pemda, di beberapa tempat kan sekarang semua sudah berkembang dari badan diklat menjadi corporate university gitu ya. Nah, ketika sudah menjadi korpu, teman-teman gini loh, jalurnya tuh panjang banget. Ketika mereka punya RPJM, mereka punya rancangan, punya target Pemdanya. Nah, target Pemdanya itu akan menjadi kurikulum dari LMS yang dikembangkan. Nah, teman-teman bisa bayangin berapa banyak di sini bisa dikembangkan dan dijadikan modul elektronik atau bisa dijadikan konten dari LMS-nya. Nah, sebenarnya kalau dari tadi Bu Mareta berbicara tentang kinerja, pencapaian segala macam, kalau kalian kembali ke definisi TP yang terbaru, yang terakhir lah ya, belum terbaru, jadi kita kan memang menyiapkan segala sesuatu untuk meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan kinerja. Nah, definisi kinerja di sini adalah bagaimana kita level kita kalau di lapangan gitu ya. Nah, tadi kalau dilihat semuanya itu sudah selurus dengan target kita, tinggal seberapa jauh kamu meningkatkan skill kamu. Yang saya perlu tekankan di teman-teman TP UNJ ini, kekurangan kami ada satu sih Bu Mareta ya, yang semua harus diakui gitu ya. Kalau kita mau level up, mau customize dari program-program yang ada, maka biasanya kita harus bisa bahasa program. Jadi kalau nanti kamu magang, kalau nanti kamu PPL, hal pertama yang ditanya adalah bisa bikin LMS nggak? Bukan bisa ngisi LMS nggak gitu. Jadi nanti mereka akan minta kamu untuk updating sesuai kata-kata kamu kan tadi inovatif ya, sesuai keperluan. Nah, biasanya perlu bahasa program. Nah, bahasa program itu kita tidak belajar secara khusus, tapi teman-teman kalau dengar dari penjelasan ini ya harus tahu bahwa kita memang harus meningkatkan skill dari bahasa programnya terlepas dari sisi pembelajarannya. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Mumpung Bu Maritanya masih bisa. Sebelum bertanya mau menanggapi dulu nih. Tadi ada masukan berharga terkait dengan corporate university dan terkait dengan coding tadi, kemampuan coding. Jadi kalau terkait dengan tadi ya corporate university ini kan lagi booming sekali corporate university. Tadi memang udah kepikiran mau nyampein itu tapi belum ada selanya gitu. Jadi corporate university itu kan sekarang sudah dibentuk oleh beberapa perusahaan-perusahaan ya. Contoh Bulog punya corporate university sendiri. Maksudnya apa sih dia punya universitas? No, dia memiliki sistem pendidikan dan pelatihannya sendiri yang isinya customized banget itu tentang perusahaannya. Misalnya dia punya bikin modul tentang misalnya jenis-jenis beras, cara logistik beras, jadi dia itu benar-benar bukan pendidikan yang sumbernya dari misalnya kayak UI misalnya pendidikan atau dari IPB tentang terkait dengan agroindustri, terkait dengan misalnya, tapi itu spesifik bagaimana si industri itu atau perusahaan tersebut bisa mencapai tujuannya dan meningkatkan profitnya itu dengan meningkatkan pemahaman-pemahaman tentang permasalahan tadi, produk, tujuan, dan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan itu di suatu lembaga pendidikan yang namanya corporate university. Jadi itu semuanya itu nggak ada, maaf ya, kita nggak belajar pendidikan agama, nggak belajar bahasa Inggris, tapi belajarnya itu bagaimana cara misalnya efektivitas misalnya penyaluran beras
ke daerah A gitu. Jadi benar-benar spesifik. Itulah sebenarnya itu corporate university. Dan ketika semua perusahaan itu dia pada muncul berjamur nih, corporate university, itu adalah peluang kalian sebenarnya. Itu adalah peluang kalian untuk menjadi tadi pendiri-pendiri perusahaan atau digital industry itu, untuk menangkap peluang itu sebenarnya besar sekali gitu. Kalau tadi kita ngomong tadi manufaktur, memang ada IR, VR dan sebagainya itu, terus efisiensi. Nah tadi yang industri-industri non manufaktur itu pun bermunculan corporate university yang sangat-sangat membutuhkan ketika kita ngomongin tentang diklat training, bagaimana meningkatkan kinerja dari perusahaan itu melalui corporate university. Itu LMS nomor 1 yang dibutuhin. Karena itu di situ, kalau misalnya saya baca nanti, boleh nanti kapan-kapan saya bantu pinjemin gitu buku tentang terkait corporate university. Itu adalah buku-buku yang mendefinisikan dan how to mencapai corporate university dari beberapa, misalnya PLN, Bulog dan sebagainya, nanti ada. Itu salah satu kriteria dari corporate university yang sudah sukses gitu. Itu adalah mereka bisa menampung semua data, semua solusi permasalahan dalam satu wadah, yaitu LMS itu. Itu bagian dari itu requirement-nya dari corporate university. Kalau belum bisa begitu, itu belum dinamakan corporate university. Dan itu adalah peluang bagi kalian juga tuh menangkap itu, bahwa kalian itu sangat dibutuhkan di saat ini gitu. Tinggal kalian aja spesifik tadi Bu Diana bilang, kemampuan coding kalian ditingkatkan. Terus kemampuan kalian untuk melihat tadi, seperti tadi Jihan bilang, udah tahu, ada platform ini, bisa di-embed di sini, ada platform ini. Itu kan itu sesuatu yang kita gali. Belum tentu mungkin Bu Diana lebih tahu dari Jihan tentang tadi, misalnya Slicker. Karena kalian lebih mengekspor yang baru gitu. Langsung di lapangan, dan banyak-banyak melihat dari praktek-praktek di lapangan gitu. Nanti kapan-kapan kan PD itu sebenarnya terbuka tuh untuk kunjungan dari siapapun. Nanti mohon mungkin juga Bu Diana atau dari Bu Retno mungkin bisa juga menyurati kepada kami untuk misalnya kunjungan ke pusat industri digital gitu, untuk bisa diberikan pemahaman terkait dengan LMS di industri, atau melihat penggunaan mesin yang sudah di AR atau VR kan gitu, seperti itu. Nanti itu, dan bagaimana di PD itu juga sudah kita padahal ini bukan ini ya, PD itu adalah suatu entitas yang bukan universitas. PD itu bukan sekolah, tapi PD itu untuk satu unit kerja yang untuk mentransformasi, akselerasi pemahaman dan penguasaan teknologi digital transformation. Jadi dia accelerate transformasi digital agar Indonesia itu lebih cepat untuk menuju 4.0 gitu. Itu adalah yang tadi saya sampaikan PD. Makanya saya punya akses lebih banyak kepada industri-industri yang sudah digitalize, yang sudah misalnya nanti akan ditempatkan di gedung PD, misalnya mini plan untuk pembuatan es krim Indolacto gitu dengan digitalize yang sudah robotik gitu, misalnya seperti itu. Nanti di comment center itu kelihatan data-datanya, Pareto analysisnya, terus berapa kali itu mesin berproduksi, berapa kali injeksi, berapa kali ini, terus nanti kemungkinan maintenance-nya harus di berapa. Itu sebenarnya bagian dari LMS juga. Ketika semua data ditarik dari tiap mesin-mesin yang di situ, ditarik dalam satu comment center, video wall, terus ada beberapa operator di belakang itu bagian dari LMS juga. Itu adalah penerapan LMS yang ada di kami gitu, misalnya itu. Jadi itu sebelum saya masih ada waktu nih, saya 15 menit, saya mau kasih lihat teman-teman dulu, izin share screen. Ya, ini adalah Bu Diana, adik-adik mahasiswa, ini lihat, kalau misalnya kita lihat, ini adalah manual book-nya dari PT Lanius Inovasi Indonesia. Ini dia itu memberikan deskripsi. Jadi dia punya platform, namanya Clef. Dia itu tadi itu ya,
dia itu memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan atau industri yang membutuhkan LMS agar si misalnya IT-nya yang tidak perlu dia punya kemampuan coding yang luar biasa, tapi nanti dia bisa memaintain itu, dilepas gitu. Setelah beli, dilepas bisa. Nah, ini adalah user manualnya. Nih, Cleve Learning Management System, ini platform yang dibuat oleh anak bangsa. Ini Cleve ini ya. Design Corporate University tadi ya kalau kita bilang tuh. Udah yang Budiana omongin kita langsung itu deh adalah hal-hal yang apa namanya nggak kesebut sama saya, tapi itu adalah inti dari percakapan kita sebenarnya ini. Corporate University itu sebenarnya saya harus ngomong itu dari awal karena ketika industri kita ngomongin industri Bulog misalnya semen Padang itu corporate university-nya si industri yang membutuhkan LMS. Ini ada di sini cara login aplikasi, gimana caranya nge-manage banner, bagaimana caranya create banner, gimana caranya create company logo, masukin company logo, company profile, supaya si calon-calon, bukan calon tenaga kerja ya, orang-orang baru misalnya nih, orang-orang baru, pegawai-pegawai baru, dia tahu nih tujuannya, visi misinya, si apa namanya, misalnya semen Padang gitu. Terus itu profilnya seperti apa, produknya apa saja, terus produksi yang dilakukan di sana itu apa aja kegiatan-kegiatan produksinya, terus misalnya pengembangan atau manajemen limbahnya seperti apa. Nah itu sebenarnya ini materi-materi yang bisa dimasukkan sesuai dengan kebutuhan industri, benar-benar real yang terjadi di industri. Bukan sekedar kita baca kamus, kita sekedar baca buku cerita, tapi ini adalah sesuatu yang memang di lapangan, praktek di lapangan dituangkan dalam bentuk digitalized seperti itu. Di sini table of content dia menyediakan materi AR, materi tadi 360 ya, tadi bisa menggunakan kamera itu ya, Samsung misalnya yang kamera yang itu kan untuk VR gitu, itu materi 360 gimana menciptakan efek tersebut, terus gimana caranya create online quiz untuk di embed di LMS-nya gitu. Mungkin teman-teman udah tahu misalnya bisa kan bisa Socrative, bisa pakai Google, pakai Google Classroom, bisa pakai Google Form. Nah, itu kan tinggal kalian aja bisa sebenarnya gitu mengembangkan itu. Dan platform-platform untuk LMS kan sebenarnya banyak gitu. Ada beberapa yang tidak membutuhkan kemampuan coding yang tinggi, tapi alangkah lebih baiknya kalian memiliki kemampuan itu. Karena kalau kalian mempunyai dua-duanya, cara ngedesainnya dan tahu cara ngodingnya itu, kalian akan ya lebih laku gitu loh di pasaran. Nah, ini biasanya di platformnya dia yang industri digital berikan, itu dia tuh ada level company, branch level employee, dia memberikan beberapa user role tadi. Yang saya bilang, apa sih fungsinya LMS? Ini fungsinya LMS. Jadi di head office-nya dia tahu di bawah anak buahnya itu kemampuannya apa aja. Anak buahnya itu dulunya ada di posisi A, di posisi B, terus pindah dari posisi B. Itu bagian dari LMS juga untuk di industri. Nih branch level, biar manajer. Ini perbedaannya dengan tingkat universitas nih Bu Mareta. Jadi kalau di tingkat universitas, company level itu adalah maha admin doang. Jadi admin yang bikin, kita nggak tahu. Terus pas di employee level ya mahasiswa. Jadi nggak bisa tuh rektor ngecek kita tuh nggak bisa. Gitu. Nah, ini adalah bukan kehebatan, tapi ini adalah tujuan dari si perusahaan itu bayar mahal itu untuk biar dia tahu, gue tuh mesti mindahin orang ini kemana. Gue tuh harus nempatin si manajer ini kemana cocoknya. Agar dia disesuaikan dengan kompetensi dia, sesuai dengan minat dia, sesuai dengan yang pasti, oh ini kok di sini dia sebentar, di sini dia pindah lama, oh berarti dia lebih cenderung di mana, itu kan kelihatan semuanya. Termasuk leadership skill-nya, ngukurnya semuanya itu. Nggak cuma hanya untuk mendelivery ilmunya, tapi justru malah ini yang paling penting. Dia memetakan, dia mau human resource-nya itu di tempat yang paling tepat. Gitu. Jangan sampai orang yang jago di operator, dia kasih ditaruh di manajemen. Dia jangan sampai orang operator, dia jago operator mesin, dia taruh di untuk maintainer gitu, untuk ngerawat gitu, bukan untuk mengoperasikan. Nah itu
jangan-jangan engineer ditaruh di operator ditaruh di mana? Ternyata nggak sesuai. Nah, ini adalah dengan pengukuran yang digitalized, hasil tes, hasil apa, semuanya itu. Terus sertifikatnya bisa di-upload ketika kita klik suatu menti tersebut, dia kelihatan, dia punya sertifikat apa aja, punya kemampuan apa aja, dia pernah ditempatkan di sini, dia lama di sini, lama. Nah itu, oh ya, saya butuh ini buat ditaruh di divisi A, divisi B. Itu adalah yang tadi LMS yang terintegrasi dengan HRD, sekaligus mungkin akan bisa terdivisi dengan keuangan. Karena misalnya nih ya, kalau kompetensinya banyak, misalnya kualifikasinya tinggi banget, pasti dong harusnya di bagian keuangan dia ngeluarin gaji lebih tinggi. Itu level untuk pengukuran itu arahnya mungkin bisa ke sana juga, meskipun belum dilakukan. Tapi kalian sebagai nanti generasi mendatang yang untuk bikin LMS ini bisa ke arah sana. Gitu. Itu hanya ide aja dari saya, dan itu saya belum temukan. Ini ada platformnya, ada head office, manager, mentor, dan mentee. Jadi dia ada 4 kriteria yang bisa mengakses ini. Jadi mereka login dengan masing-masing. Head office punya cakupannya sendiri, yang paling super tadi itu super admin. Nah itu ini akses aplikasinya seperti ini. Dia akan memberikan contoh, kemudian gimana cara loginnya, untuk head office gimana, untuk manajer gimana, terus kemudian bagaimana cara membuat bannernya. Kalau misalnya ini ceritanya IT baru beli platformnya aja nih gitu, nanti customize sendiri, itu bisa juga. Tadi makanya kalau ini menjawab juga pertanyaannya Bu Diana, ada beberapa industri dia udah punya tenaga IT-nya, dia cuma di rumahnya doang ini, jadi nanti dia dengan ini dia bisa masukin kontennya sendiri tanpa rahasianya diketahui oleh dari si industri digital itu, jadi perusahaan digital itu, gitu Bu Diana. Jadi ini makanya kenapa dia menyediakan, si PT Lanis Inovasi menyediakan rumahnya aja, yang tinggal ibaratnya dia nyediain Moodle-nya gitu, dia nyediain Weebly-nya gitu kan, Weebly-nya platformnya, tinggal drag aja datanya, geret ininya, jadi nggak perlu kemampuan coding yang tinggi, tapi dia bisa mengcustomize sesuai dengan keinginannya melalui IT-nya sendiri internal, tanpa mereka harus tadi pakai blueprint apa-apa, tanpa harus ngeluarin rahasia. Dan dia memberikan pilihan itu untuk si industri itu, agar dia bisa lebih rela gitu, bikin, oh ya ternyata kalau bikin LMS nggak mesti juga rahasia kita keluar gitu kan. Jadi dia bisa rahasianya ada terkeep di internal. Ini cara membuat bannernya, misalnya masukin banner kan, ini seperti kayak kita kalau masuk Weebly, masuk Moodle, masuk itu kan tinggal drag ya kan, dragging aja, tinggal geser doang. Ini tampilannya seperti ini misalnya. Ini buatan anak bangsa loh, ini buatan anak Indonesia. Tuh, yang ini number companies gitu. Ini yang ini tadi terintegrasi dengan HRD. Ibu, maaf, itu ada yang nanya di chat. Oh ya, siap. Makasih. Selamat siang. Inria ya. Terus biaya untuk membuat LMS mahal terjadi, apalagi bisa loss learning sebanding dengan cost pelatihan offline. Learning loss terjadi di lapangan karena perusahaan, ya terima kasih. Jadi intinya udah mahal, ntar nggak takut learning loss apa gitu? Oh enggak, karena apa? Karena industri dia sudah punya offline-nya nanti. Habis dia training online, kan ditempatkan langsung. Dia nggak perlu lagi training offline juga. Tinggal langsung ditempatkan aja juga. Toh itu juga nggak masalah gitu. Toh dia juga misalnya kalau misalnya pegawai baru dia ditempatkan di industri, misalnya dia nggak perlu offline lagi, nggak perlu training offline, tapi tinggal diceburin aja gitu di mesinnya. Toh dia pasti punya supervisor dan manajer dia gitu untuk bisa mensupervise, untuk bisa mengawasi dia apakah dia menggunakan itu dengan baik atau tidak gitu. Jadinya learning loss itu memang pasti akan terjadi, tapi kan
toh nantinya dia tetap akan pegang mesin itu, karena kan memang dia akan ditempatkan di situ, bukan seperti mahasiswa yang belum tentu akan menggunakan itu, baru bisa cita-cita doang kan. Tapi kalau ini kan dia memang sudah ditempatkan, karena dia ini adalah untuk SDM industri, dia sudah ditempatkan, dia sudah menjadi pegawai dari di situ gitu. Jadi dia pasti pegang mesin itu, dan itu pembelajaran offline mereka itu adalah praktek kerja yang mereka cari duit sehari-harinya gitu. Jadinya itu nggak perlu dikhawatirkan. Nah, kenapa training online dibutuhkan? Karena itu, karena mesin itu digunakan oleh profesional. Mesin itu digunakan oleh orang yang sudah berkali-kali melihat kegunaan mesin, menyentuh mesin. Nah, yang belum itu makanya disuruh dibiasain dengan online, dengan AR, VR, dengan digital modul. Untuk apa? Untuk membiasakan diri dulu. Siapin mental pegang mesin mahal gitu loh. Jadi dia udah tahu tampilannya seperti apa, tanpa dia ngerecokin proses produksinya. Dan itu akan ngirit energi, ngirit tadi resiko kerusakan. Daripada langsung di offline-in, ya kan? Di offline-in dia bisa ngerusak mesin si orang baru itu. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ketika dia udah misalnya ya, dia 100 kali udah buka video itu kan, paling nggak dia udah ada mental ketika dia pegang itu, dia udah tahu ini bagian ini yang nggak perlu saya sentuh, ini bagian ini yang saya harus lakukan treatment, lakukan maintenance gitu, seperti itu. Itu sebenarnya learning loss itu nggak akan seberapa seperti kalau teman-teman atau adik mahasiswa itu misalnya kayak learning di teaching factory-nya, karena ini udah bukan bohongan lagi, mereka tuh udah kerja gitu, jadi mereka akan pegang, emang akan pegang gitu, tapi sebelum pegang mereka akan dibiasakan di online, dan learning loss itu nggak akan terjadi. Yang terjadi hanya adalah efisiensi tadi, go green, pengurangan emisi CO2, pengurangan energi, pengurangan biaya transportasi, pengurangan biaya training gitu kan, trainer gitu, seperti itu. Jadi itulah yang kenapa itu lebih sebenarnya gunanya lebih banyak daripada yang digunakan di pendidikan. Kalau pendidikan justru tatap muka saya masih bilang itu harus gitu, karena kan dia belum tentu nanti bisa dapat kesempatan untuk megang di industri gitu kan ya. Apalagi kalau di industri kan dia harus dibutuhkan yang berpengalaman gitu kan ya. Sementara ya belum berpengalaman gitu kan, belum, ya jadinya juga menghambat mereka dapat kerja. Sementara kalau ini adalah kita bicara tentang penggunaan di industri. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sudah terpilih, sudah diterima gitu. Bagaimana caranya dia selalu terbiasa dengan perubahan-perubahan teknologi gitu loh. Tanpa harus si perusahaan itu nyewa trainer terus gitu loh. Memang ada yang sinkronus, ada yang asinkronus, tapi nanti tinggal sesuai dengan permintaan gitu. Tapi kalau learning loss itu menurut saya hanya hal kecil yang sangat terbayar dengan kelebihan-kelebihan yang tadi saya sebutkan tadi. Emisi, energi, berapa listrik. Kalau misalnya coba bayangkan nyalain listrik mesin CNC cuma buat belajar doang, sementara produksi harus diberhentiin gitu loh untuk si anak baru megang mesin. Nah, itu udah kerugian yang luar biasa untuk perusahaan. Tapi kalau misalnya untuk di pendidikan itu harus dilakukan. Karena memang tidak bisa dipungkiri tatap muka lebih apa ya? Lebih efektif. Kalau kita misalnya mau bilang kita punya duit banyak nih, kita bisa menanggung resiko apapun, misalnya kalau mesin terusak, jadi tatap muka aja sebanyak-banyaknya, itu saya setuju. Masalahnya, kita lagi ngomongin keuntungan, kerugian, ada efisiensi biaya yang kita pertimbangkan di situ, ada efisiensi energi yang kita pertimbangkan di situ, ada kerusakan lingkungan yang kita pertimbangkan di situ. That's why kita pilih LMS di dunia industri. Itu kalau ditimbang, berarti lebih banyak untungnya daripada ruginya. Jadi that's why LMS itu mungkin akan lebih banyak laku justru malah di industri corporate university tadi seperti yang Bu Diana sampaikan, dibanding malah untuk di dunia pendidikan yang memang sudah ada dari dulu. Sekarang ini adalah karena ini dia nggak akan berat hati dong untuk ngeluarin duit, karena itu akan ada feedback keuntungannya. Sementara kalau untuk proses pendidikan itu kan nggak ada feedback untungnya gitu loh. Untungnya hanya itu untuk memudahkan, untuk membuat menarik. Tapi kalau ini kan ada feedback untuk ini kehitung nih berapa yang diirit gara-gara dengan pakai LMS, berapa energi listrik untuk misalnya training, bagaimana ngiritnya untuk biaya misalnya research buat melihat pemetaan HRD, itu
research itu mahal sekali, konsultasi pemetaan human resource development itu untuk, apalagi kalau misalnya kayak misalnya yang ribuan puluhan ribu ininya apa namanya pegawainya gitu dalam satu perusahaan besar, ya itu LMS ini udah sangat mengirit biaya, dan uang dari mereka bikin LMS gak ada apa-apanya sama biaya yang mereka save dari itu. Jadi itu apa namanya gambaran tadi tentang jawaban tadi ya dari pertanyaan dari Inria. Saya lanjutin lagi sambil teman-teman adik-adik mahasiswa boleh tanya lagi, tapi kita udah 2:30. Nanti saya kirim ini ya. Jadi kan sebenarnya ini kan kuliah ini berdurasi sampai jam 3 gitu. Saya nanti mau kirim lewat Budiana aja beberapa artikel-artikel yang menunjukkan bahwa ini loh LMS di industri itu sudah dipakai efektif. Mereka membuktikan ada fakta, ada data, ada hasil survei, ada hasil penelitian bahwa ini tuh efektif, efisien, ada hal-hal yang diuntungkan dari sini. Itu nanti saya kirim, nanti saya minta summarize, cuma setengah halaman aja dari 4, setengah halaman dari 4. Nanti saya juga, biar adil, saya juga nanti kirim punya saya sendiri. Jadi nanti teman-teman ada di mahasiswa bisa bandingin, oh ini sudut pandangnya Bu Reta gitu, sudut pandang saya begini. Ternyata dari hasil membaca artikel-artikel dari jurnal-jurnal itu, pandangan Bu Reta adalah A gitu. Men-summarize dan membuat conclusion-nya itu adalah A adalah B gitu. Nah, nanti kita bisa sama-sama fair, kita sama-sama belajar, sama-sama biar kita rajin membaca gitu loh. Kita kan nanti teman-teman kan nanti adik-adik mahasiswa kan nanti mau bikin tesis gitu ya S1, jadi harus membiasakan baca itu kan apa sok Inggris itu kan apa artikel itu kan bikin males baca, berat bahannya. No, kita harus membiasakan itu. Nanti itu akan membuka penasaran adik-adik mahasiswa lainnya untuk lebih misalnya mengolah atau melihat atau mereview artikel lain yang terkait. Jadi nanti itu sebenarnya adalah pancingan gitu loh untuk nanti memudahkan kalian ketika nanti kalian menyusun skripsi. You will thank to me gitu loh. Makasih udah dibikin susah gitu. Jadi nanti sambil kalian nunggu ya ngabuburit tuh jam 3 menuju jam 3 kalian bacalah beberapa jurnal artikel itu, sambil kalian juga boleh request misalnya ada nggak artikel terkait ini gitu, nanti coba saya cariin nanti untuk misalnya untuk bisa memuaskan rasa penasaran kalian terkait dengan penggunaan LMS di dunia industri. Dan untung tadi anak bimbingan skripsi saya nggak saya suruh masuk ke sini loh. Kalau nggak ntar mereka minta landasan dua semua kalau kayak gini ceritanya. Tapi kan bagus itu, jadinya kita ini aja apa namanya mau cari pahala sebanyak-banyaknya, karena yakin banget kalau misalnya dari ilmu-ilmu itu kan juga itu bagian dari investasi juga. Oke. Jadi itu aja dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi Bu Diana atau Bertno mau memberikan emphasize atau masukan atau kritik dengan senang hati saya bisa menerima. Saya mohon maaf nih jika ada banyak noisy ketika saya memberikan ini beberapa sedikit ilmu gitu loh untuk teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Iya. Itu aja, monggo saya kembalikan ke Bu Diana. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Bu Mareta yang karena kami temanan dari dulu ya, jadi tipe kalian agak sama. Kalau ngomong cepet ya, kita ya banyak gitu materinya gitu kan. Nah, teman-teman di sini insya Allah mendapatkan gambaran lagi bahwa yang suka kita bahas tuh tentang mengembangkan LMS itu kayak apa, dampaknya segede apa di luar gitu ya. Ini salah satu cara pandang bahwa kalau dari sisi pengguna di industri itu memang besar banget, lapangannya besar banget. Dan semoga dengan seperti ini tuh kita juga jauh lebih merasa bahwa kita harus lebih keluar dari zona nyamannya, karena di luar tuh tantangannya dan potensinya besar. Mudah-mudahan menuju di akhir semester saya ingin mendatangkan satu tamu lagi, tapi dari sudut pandang pengembangnya. Kalau tadi kan Bu Mareta kan dari sudut pandang penggunanya, kita nanti akan mengundang dari sudut pandang penggunanya
gunanya supaya kita tahu bahwa gimana caranya membuat itu supaya bisa dipakai di tempatnya Bu Mareta gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih buat Bu Mareta yang tadi malam harus menelpon bahwa ini kita jadi apa enggak, soalnya dia jadwalnya sibuk banget ya. Jadi alhamdulillah kalau kita masih diberikan waktu, kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya secara susulan, boleh nanti saya bisa forward langsung ke Bu Mareta untuk di follow up gitu ya. Beliau ini orangnya suka diribetin, jadi kalau kalian mau ribet, mau nanya-nanya, boleh juga. Jika memang diizinkan, saya boleh nggak memberikan nomor handphone Bu Mareta kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan. Misalnya juga gini kan, kembali ya saya bilang ya, boleh magang nggak Kak, Bu, gitu kan, boleh PKL nggak, misal seperti itu nanti boleh langsung berhubungan ke Bu Mareta, dia welcome aja. Terima kasih juga Bu Retno juga dari tadi masih datang, tapi nggak tahu ya kita sama-sama tidak baik jaringan internetnya. Bu Retno masih ada? Masih. Oh, masih ada Bu Ya Retno? ada dong. Oh, kupikir udah nggak ada. Saya dari tadi Habis tadi keluar. in out gitu, akhirnya matiin video aja biar lebih stabil. Iya, sama. Kalau saya mati lampu, makanya saya dari tadi udah hang sendirian. Bu Retno ada yang mau disampaikan? Ini terima kasih untuk Mbak Mareta. Semoga tidak bosan-bosannya nanti kalau misalnya ada sharing lagi atau mungkin nanti dari adik-adik teman-teman mahasiswa ada yang mau berminat untuk PKL ya. Mungkin bisa dibantu gitu Mbak Mareta. Gimana adik-adik ini sebentar lagi mau PKL ini 2019 kan? Jadi izin ini cheat memang beberapa universitas juga bekerja sama dengan PD 4.0 dengan Kementerian Perindustrian. Salah satunya termasuk pemagangan gitu. Jadi kalau misalnya memang kita serius mau dan memang banyak ternyata jodohnya gitu, maksudnya ada keterkaitan gitu, kontennya teknologi, sama-sama teknologi, apa yang ada di PD 4.0 itu kita terbuka dengan kerjasama gitu. Misalnya apa kita penyusunan MOU seperti yang sudah dilakukan WNS, teman-teman yang lainnya UI, ITB, kita membuka gitu. Jadi nanti kita ya gitu bisa mengajukan itu. Kebetulan untuk drafting MOU-nya di Mareta gitu. Jadi karena tadi sebagai head of ekosistem, jadi hubungan pertama di garda terdepan dari industri dengan PTN atau dengan KL, kementerian lembaga pemerintah lainnya yang bekerja sama dengan PD itu lewat Mareta. Jadi kayak PR-nya dulu, terus kemudian kita saring, kita negokan apa yang bisa dikerjasamakan, nanti itu bisa juga. Jadinya kita bisa lebih nanti sama-sama menguatkan, memberi manfaat satu sama lain gitu. Jadi nanti kita bisa ke arah sana. Jadi bisa dilegalkan gitu kalau misalnya mau magang benar-benar dilegalkan. Jadi ada payung hukumnya seperti itu. Buka prodi. Matur nuwun sangat. Jadi selanjutnya saya dengan senang hati kalau misalnya bisa berbagi lagi. Iya. Aduh, semoga ya sebagai garda terdepan bisa kita lagi. Ya, dan membuka lagi maksudnya peluang-peluang kerjasama nggak hanya ke teman-teman TP, tapi secara luas, secara UNJ saya yakin juga kalau misalnya kita ngomong misalnya fakultas teknik gitu, atau nanti kita bisa juga jadi saling berjejaring gitu, jadinya saling berjejaring, termasuk teman-teman bagus juga kalau banyak kenalan dengan industri gitu. Kalau misalnya banyak kenalan dengan industri, kan ada gambaran juga, oh ternyata kalau misalnya kerja di industri, kalau kita nanti megang untuk maintenance LMS kayak gini, nah itu juga sebenarnya bagus juga buat adik-adik untuk mentalnya biar terasah gitu. Atau betul. Ya, gitu. Yes, semoga ya Mbak Mareta ya. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan. Hati-hati di jalan Mbak. Ini mulai ya. Beberapa menit lagi akan boarding, jadi mohon izin dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Adik-adik terima kasih banyak atas atensinya dan respon-responnya. Makasih sudah sampai ada yang ngetik di Canva itu bagian dari kalian sudah mencerna apa yang saya sampaikan. Itu aja. Buka prodi. Terima kasih. Mohon izin untuk undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Iya. Bye. Baik teman-teman, nanti kalau ada bahan dari Bu Maretanya bisa saya langsung forward atau sampaikan. Terima kasih ya udah ready dari jam 1 sampai mau jam 3. Kalau ada ketertarikan, ada pertanyaan, silakan ke saya, nanti saya tinggal lanjutkan.